Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu bagian Alkitab di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sempurna, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh mempelajari firman-Mu yang suci. Tapi kami tentu menyadari betapa terbatasnya kami memahaminya. Karena itu berilah kami hikmat-Mu, tolonglah kami untuk mendapatkan pengertian-pengertian yang suci, yang benar, yang sejati, yang murni. Dan berkatilah kami, sanggupkanlah kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang suci itu. Berkati kami yang menyaksikan video ini, berkati kami yang mau terus belajar firman Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa. Dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini Pengakuan Petrus. Ditulis begini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Saudara-saudara, ibarat seorang pelajar, seorang murid di suatu jenjang pendidikan tertentu, misalnya setelah dia melewati suatu proses belajar mengajar, proses akademik selama kurun waktu tertentu, maka dia harus sampai pada saat yang disebut ujian. Karena itu kita mengenal ada yang disebut misalnya ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Untuk apa ujian itu diberikan oleh sang pengajar misalnya? Paling kurang untuk 3 hal. Pertama, dari ujian itu, sang pengajar bisa mengetahui sudah sejauh mana pencapaian dari sang murid. Sudah sejauh mana dia memahami misalnya materi-materi yang telah diberikan oleh sang pengajar selama ini. Sudah sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh sang murid tentang misalnya mata pelajaran tertentu. Tapi sekaligus dari ujian itulah sang pengajar, sang guru akan mengetahui apa yang masih kurang pada sang murid. Sekaligus yang ketiga, dari ujian itulah sang guru, sang pengajar akan memiliki rujukan, akan memiliki tolok ukur, akan memiliki acuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan ke depan. Apa yang harus dilakukan ke depan, materi-materi apa yang masih harus diberikan untuk terus mengajar, untuk terus memperlengkapi, untuk kebaikan-kebaikan dari sang murid. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira tidak salah jika cara berpikir itu kita terapkan untuk mengerti Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Maksud saya untuk mengatakan begini, bahwa setelah mungkin lebih dari 3 tahun atau kira-kira 3 tahun Yesus mengajar, Yesus memperlengkapi para murid. Jadi para murid
bukan hanya telah mendengarkan pengajaran-pengajaran yang agung, pengajaran-pengajaran yang luar biasa dari Yesus Kristus yang keluar langsung dari mulutnya, tetapi sekaligus mereka juga telah melihat karya-karya hebat, mujizat-mujizat yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus paling kurang sejak mereka menjadi murid Yesus. Nah, karena itu sampailah mereka pada satu titik, Yesus perlu menguji mereka. Misalnya, sebagaimana saya katakan dalam contoh tadi, Yesus harus mengetahui sudah sejauh mana pencapaian mereka. Sudah seperti apa pengetahuan mereka, pemahaman mereka tentang ajaran-ajaran yang telah Dia sampaikan selama ini. Sudah sejauh mana pengenalan mereka secara pribadi tentang Kristus. Ini menjadi penting karena kita semua tahu selama ini Yesus sudah mengajar, sedang mengajar, dan akan terus mempersiapkan mereka untuk kemudian hari melanjutkan pekerjaan-pekerjaan besar dari Kristus. Maka perlu bagi Yesus untuk mengetahui sudah sejauh mana. Sekali lagi, mereka memahami pengajaran-pengajaran Yesus. Sudah sejauh mana mereka mengenal pribadi Yesus Kristus. Karena sejauh mana mereka mengenal Kristus, memahami pengajaran-pengajarannya akan sangat mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan mereka nanti. Bahkan inti dari pekerjaan mereka, dasar dari pekerjaan mereka, tujuan besar dari pekerjaan-pekerjaan murid ini kemudian hari adalah tentang pribadi Kristus. Nah, karena itu sampai mereka di suatu tempat yang di sini dikatakan Kaisarea Filipi. Yesus kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid-muridnya yang sangat penting untuk kita pelajari, sangat penting untuk kita renungkan. Dimulai dengan pertanyaan Yesus Kristus di ayat 13 dikatakan, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengajukan pertanyaan ini, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika Yesus mengajukan, kata orang, siapakah anak manusia? Apakah ini menjadi tanda bahwa Yesus tidak pernah mengetahui kesan orang tentang Dia? Tidak mungkin. Apakah Yesus tidak pernah tahu apa yang orang katakan tentang Dia selama ini? Bagaimana kesan orang tentang Dia, tentang pengajarannya, tentang pelayanannya? Tidak. Saya yakin dan kita semua harus yakin bahwa Yesus Kristus bukan hanya mengetahui apa kata orang. Bukan hanya apa yang mereka katakan yang Yesus tahu. Yesus bahkan tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi pertanyaan ini diajukan oleh Yesus Kristus bukan karena Yesus Kristus tidak pernah mengetahui apa kata orang, apa kesan orang, apa respon orang tentang Dia, tentang pengajarannya, tentang mujizat-mujizatnya. Tapi bagi saya, ini hanya pintu masuk dari Yesus Kristus untuk menyatakan hal-hal yang penting sekali diketahui oleh murid-murid yang nanti akan kita perhatikan dalam ayat-ayat selanjutnya. Jadi Yesus tidak bermaksud tidak tahu atau tidak juga seolah-olah Yesus ingin mendapatkan informasi tentang misalnya kesan-kesan orang selama ini karena seolah-olah Dia telah bekerja, Dia telah mengajar, Dia telah bekerja, Dia telah melayani berdasarkan apa kata orang. Tidak. Kita tahu selama ini bahwa Yesus tidak pernah mengajar, Yesus tidak pernah bekerja, Yesus tidak pernah melayani berdasarkan apa kata orang, berdasarkan apa kesan orang, berdasarkan apa kehendak orang. Yesus melakukan pengajaran pelayanannya sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan tujuan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Yesus tidak pernah mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya untuk mendapatkan misalnya kesan,
yang baik, atau pujian, atau sanjungan dari orang. Yesus selama ini fokus pada bagaimana bekerja, bagaimana melayani sesuai kehendak Allah, sesuai rencana Allah, sesuai dengan tujuan-tujuan Allah. Nah, karena apa, saudara? Kadang-kadang kita misalnya, mungkin kita punya pengalaman seperti itu. Entahkah kita pernah secara pribadi atau orang lain. Misalnya, satu waktu dia bertanya, apa kesan orang tentang dia? Sebenarnya yang diharapkan bukan jawaban yang jujur tentang apa kesan orang. Tapi biasanya yang mereka maksudkan adalah mereka ingin mendengarkan pujian orang. Mereka ingin mendengarkan sanjungan orang. Mereka ingin mendengarkan kata-kata yang manis dari orang lain tentang dia. Saya yakin bukan itu yang menjadi tujuan dari Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, pertanyaan ini bagi saya hanya menjadi pintu masuk dari Yesus Kristus untuk akan menyatakan hal-hal yang sangat penting di perikop-perikop selanjutnya. Lalu ada hal penting juga yang perlu kita perhatikan di ayat ini, dikatakan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini menarik sekali. Yesus di satu pihak, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah anak Allah, tapi Yesus juga adalah anak manusia. Waktu Yesus belum lahir, kalau kita membaca di permulaan-permulaan Injil, ketika malaikat datang kepada Maria, misalnya saudara baca di Injil Lukas pasal 1, malaikat memberitahu kepada Maria bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini gelar terhormat, gelar tertinggi, gelar kehormatan. Lalu saudara juga ingat, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, setelah dia dibaptis, Alkitab mengatakan, maka langit terbuka dan terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita memahami bahwa itu adalah suara Allah Bapa. Jadi Yesus adalah anak Allah. Ini adalah kehormatan. Ini adalah gelar kehormatan terbesar dari Yesus Kristus. Tapi yang menarik, di sini Yesus tidak menggunakan gelar terhormat itu. Yesus menggunakan kata-kata yang di sini, anak manusia. Dia tahu dengan jelas dia adalah anak Allah. Tapi dia tidak menyebut diri anak Allah, tapi justru dia menyebut diri anak manusia. Karena memang dia dilahirkan secara manusia dari perawan Maria. Ini untuk menjelaskan, ini untuk menggambarkan, ini untuk memberi kesan betapa rendah hatinya Yesus Kristus. Dia memiliki kedudukan tertinggi, dia memiliki gelar terhormat, dia memiliki kehormatan yang paling agung. Tapi waktu dia menyebut dirinya, dia tidak menyebut dirinya dengan atribut-atribut atau gelar-gelar kehormatan itu. Dia menggunakan istilah yang sangat menunjukkan dia begitu rendah hati. Siapakah anak manusia? Dia tidak menggunakan gelar-gelar yang sebenarnya layak untuk dia sandang atau untuk orang kenakan kepada dia. Yesus betul-betul mengajarkan kita soal kerendahan hati. Nah, terkait gelar-gelar ini, maafkan saya, saudara, saya sangat prihatin. Kenapa ya di zaman ini kita tidak terus belajar dari Yesus Kristus? Dia punya gelar kehormatan, tapi dia berusaha untuk tidak menggunakan itu. Dia justru menggunakan istilah-istilah yang menunjukkan betapa dia rendah hati. Misalnya, entah kenapa sekarang banyak orang, misalnya, maafkan saya menyebut ini, masih sementara kuliah S3, mungkin baru semester-semester awal, waktu menyebut namanya, dia sudah juga mencantumkan kandidat doktor. Atau ada juga mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana S3 yang sangat bangga, sangat senang kalau disebut kandidat doktor. Bahkan tanpa malu.
ditulis. Misalnya nama, lalu diikuti dengan kandidat doktor, atau kandidat doktor ditaruh di depan. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tapi bagi saya ini sangat memalukan. Apalagi kalau yang melakukan itu, maafkan saya lagi untuk mengatakan ini, apalagi kalau yang melakukan itu adalah para pendeta, hamba-hamba Tuhan, tapi memperlihatkan diri begitu tinggi hati. Hamba Tuhan yang tidak ada kerendahan hati. Masih sementara kuliah sudah dengan tanpa malu menyebut diri kandidat doktor. Ya puji Tuhan kalau kemudian hari lulus. Bagaimana kalau tidak lulus ujian? Atau bagaimana kalau tidak selesai dalam kuliah? Nah, ini penerapan secara sederhana. Ada banyak contoh, tapi saya kira hal pertama yang kita belajar dari sini adalah soal, mari kita terus belajar kerendahan hati dari Yesus Kristus. Nah, setelah Yesus mengajukan ini, muncul ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada pula yang mengatakan para nabi. Saudara, waktu membaca ini apa kesan saudara? Saya mendapat kesan bahwa berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh para murid itu, mungkin satu demi satu para murid memberikan laporan. Kami mendengar ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Kami dengar ada yang mengatakan engkau Elia. Kami dengar ada yang mengatakan engkau Yeremia. Kami dengar ada yang mengatakan engkau salah satu dari para nabi. Sampai di sini kita bisa membayangkan bahwa berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh murid ini kepada Yesus Kristus, saya yakin mereka tidak memberikan laporan palsu untuk menyenangkan guru mereka, memberikan laporan asal-asal Bapak senang misalnya, tidak. Saya yakin mereka memberikan laporan-laporan yang jujur. Meskipun kita juga kurang tahu, kurang mengerti kenapa misalnya mereka tidak melaporkan tentang kesan negatif dari orang lain tentang Kristus. Tapi mungkin kita tidak punya cukup waktu untuk membahas itu. Semua kesan, semua laporan yang disampaikan di sini memberi kesan bahwa Yesus pada waktu itu sudah sangat terkenal. Bukan hanya terkenal, tapi dia memiliki reputasi yang sangat baik. Kesan orang tentang Yesus sudah sangat positif. Identifikasi orang tentang Kristus sudah sangat positif. Fokus kita pada laporan para murid. Orang mendapat kesan tentang Yesus, misalnya seolah-olah dipersamakan dengan orang-orang yang hebat yang pernah ada dalam sejarah. Entah Yohanes Pembaptis, entah Elia, entah Yeremia, atau para nabi. Tapi di sini sekaligus kita belajar. Betul saya katakan tadi, kesan yang terbangun berdasarkan laporan para murid, mereka orang-orang sudah mendapatkan kesan positif, kesan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kesan mereka benar tentang Kristus? Tidak. Beberapa penafsir ketika menanggapi ini mengingatkan kita untuk mendapatkan pelajaran supaya kita juga berhati-hati. Kesan yang baik, kesan yang positif tentang Kristus belum tentu kesan itu benar. Memberi tanggapan yang baik, memberi tanggapan positif tentang Kristus, belum tentu tanggapan itu, kesan itu adalah benar. Sebab yang benar adalah sebagaimana apa yang nanti dikatakan oleh Petrus, bahwa engkau adalah Mesias. Dari laporan-laporan yang disampaikan oleh para murid, mereka belum mendengar orang memberi kesan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di sini
saudara, kita mendapat pelajaran berharga bahwa kita juga harus berhati-hati. Sejauh mana pengenalan tentang orang, pengenalan orang tentang Yesus Kristus maksud saya, harus kita perhatikan. Bagaimana tanggapan orang itu secara pribadi tentang Yesus Kristus? Kita harus berhati-hati. Sekali lagi saya tegaskan, kesan atau tanggapan terhadap Kristus yang kelihatannya baik, yang kelihatannya positif, belum tentu benar. Mungkin kelihatan baik, mungkin kelihatan tidak merendahkan Kristus, mungkin kelihatan tidak menghujat Kristus, tapi bisa saja itu pemahaman yang sesat. Mari kita harus berhati-hati. Kita harus menguji. Misalnya, pengajaran-pengajaran yang saudara dengar dari mimbar-mimbar gereja atau dari para pengajar. Kita harus menguji, kita harus mengetahui siapa Kristus menurut para pengajar itu misalnya. Ini menjadi penting. Misalnya ketika ada orang-orang yang sekarang menyebut diri orang Kristen, tapi pemahaman mereka tentang Kristus sangat menyesatkan, sangat salah. Misalnya, bahkan ini saudara menjadi perdebatan panjang dalam sejarah gereja. Ketika ada orang sampai hari ini misalnya, saya sebut saja secara terang-terangan, misalnya saksi-saksi Yehova. Mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu penyelamat. Tapi Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan pencipta. Yesus adalah yang utama dari semua ciptaan. Yesus ada yang sulung dari semua ciptaan. Yesus adalah ciptaan pertama dari Allah Bapa. Yesus itu memiliki kuasa tertinggi dari semua ciptaan. Yesus itu juru selamat. Tapi Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Yesus memiliki kuasa yang besar. Tapi dia bukan Allah. Ini pandangan saksi Yehova. Ini sesat. Kelihatannya mereka memberi tanggapan positif. Yesus adalah yang menjadi juru selamat. Tapi harus kita melihat secara utuh. Tapi ketika mereka mengatakan Yesus bukan Allah, maka kita mengatakan dengan tegas, ini pengajaran-pengajaran yang sesat. Lalu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid ini memberi laporan-laporan berdasarkan apa kata orang, apakah Yesus berhenti sampai di situ? Tidak. Kita perhatikan di sini. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? John Calvin dan Matthew Henry memberi kesan ketika membaca ini, dan saya suka. Ada kesan ketika Yesus mendengarkan laporan-laporan dari para murid tentang apa kata orang. Terkesan Yesus tidak puas. Yesus tidak bergembira. Yesus bahkan tidak memberi tanggapan atas kesan-kesan orang itu. Sekalipun kelihatannya positif dan baik. Tapi memang kita sudah tegaskan tadi, yang kelihatan positif, yang kelihatan baik, bisa saja itu salah, bisa saja itu sesat. Bisa saja itu tidak benar. Ini memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa tidak peduli berapa banyak teori, berapa banyak argumentasi dari para teolog misalnya yang kita hafal. Pengetahuan-pengetahuan kita yang terbangun dalam diri kita. Tapi kalau pengetahuan, kalau pemahaman itu hanya berdasarkan kutipan-kutipan, berdasarkan apa yang kita kutip dari teolog ini, dari doktor ini, dari profesor ini, dari pakar ini,
bukan berarti kita tidak perlu belajar. Bukan berarti kita tidak mengetahui, tidak perlu mengetahui dan tidak perlu misalnya menerima argumentasi-argumentasi pengajaran-pengajaran dari para teolog. Kita perlu memiliki pengetahuan bersama yang sekalipun itu bukan lahir dari hati nurani kita, tapi itu dibangun berdasarkan studi, berdasarkan sekolah, berdasarkan pemahaman-pemahaman, berdasarkan pengajaran-pengajaran yang kita benar. Misalnya, kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman yang benar, misalnya berdasarkan pengakuan iman rasuli. Tapi yang menarik adalah di sini, sekali lagi saya ulang kata-kata yang saya baca dari John Calvin atau Matthew Henry. Yesus terkesan tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh murid-murid hanya karena berdasarkan apa kata orang. Ini memberi pelajaran berharga bagi kita. Tidak peduli berapa indahnya jawaban kita. Tidak peduli berapa spektakulernya kita menjelaskan tentang siapa Yesus. Tapi kalau itu hanya berdasarkan kutipan, berdasarkan kata orang, bukan sesuatu yang lahir dan hidup dan kita hidupi dalam diri kita, itu tidak akan menjadikan Yesus Kristus puas atas pengakuan iman kita. Karena itu, Yesus mengajukan pertanyaan berikut. Tadi kata orang, sekarang aku bertanya kepadamu. Menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Yesus membutuhkan jawaban yang lahir dari pengakuan pribadi. Bukan pengakuan iman berdasarkan kutipan-kutipan. Ini harusnya menjadi pertanyaan bagi semua orang. Pertanyaan bagi setiap bagi saya dan setiap saudara yang menyaksikan video ini. Menurut kamu siapa Yesus? Menurut pribadimu, siapa pribadi Kristus itu? Bukan menurut teori-teori yang saudara hafal, yang saudara dengar. Tapi menurutmu sendiri. Menurut pribadimu, menurut hatimu, menurut pengakuan iman pribadimu, siapakah Kristus itu? Dan di antara murid-murid itu, Petrus menjadi juru bicara, Petrus menjadi penyambung lidah dari murid-murid yang lain. Mungkin karena dia yang paling senior, tapi juga mungkin mereka lah yang murid-murid itu mendesak supaya Petrus yang bicara. Apa yang Petrus katakan? Di ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah pengakuan iman yang benar. Yesus itu adalah Mesias. Mesias dalam bahasa Ibrani setara dengan Kristus dalam bahasa Yunani. Yang artinya yang diurapi, raja yang diurapi. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah pengakuan yang benar. Inilah pengakuan iman yang benar tentang Yesus Kristus. Karena itu, setelah Petrus mengajukan jawaban itu, perhatikan bagaimana reaksi dari Yesus Kristus. Lagi-lagi, waktu saya membaca tafsiran dari Yohanes Calvin dan Matthew Henry, mereka mengatakan Yesus seperti sangat puas, sangat senang mendengarkan jawaban murid-murid yang diwakili oleh Petrus. Karena itu di ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di sorga. Kita belajar dua hal di ayat ini. Yang pertama, Yesus berkata berbahagialah engkau atas apa yang menjadi jawaban Petrus itu. Yesus memberi reaksi, berbahagialah engkau. Ini memberi pelajaran penting bagi kita bahwa orang-orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias, orang-orang yang mengakui Yesus Kristus itu adalah anak Allah, orang-orang yang mengakui Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, orang-orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya penebus dosa, orang-orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya pengantara Allah dengan manusia. Yesus Kristus
Kristus sebagai satu-satunya pendamai Allah dengan manusia. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan Juru Selamat, satu-satunya jalan keselamatan. Merekalah yang akan disebut oleh Yesus Kristus berbahagia. Berbahagialah orang yang di dalam hatinya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini secara tersirat juga hendak mengatakan, celakalah mereka yang tidak mau mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi orang yang paling berbahagia, orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Raja yang diurapi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Anak Allah, sebagai penebus dosa, sebagai pengantara, sebagai pendamai, sebagai satu-satunya yang menebus dosa manusia. Tapi sekali lagi, sebaliknya ini tersirat bahwa celakalah mereka yang tidak mau menerima Yesus Kristus. Celakalah mereka yang menolak Yesus Kristus. Celakalah mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Tapi berbahagialah mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Itu hal pertama. Yang kedua yang kita pelajari dari bagian ini ketika Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Yesus menegaskan bahwa pengakuan iman yang keluar dari mulut Petrus itu bukan sesungguhnya lahir dari Petrus sendiri. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Bukan pernyataan darah dan daging. Bukan darah dan daging yang menyatakan itu. Bukan manusia yang menyatakan itu. Tapi pengakuan iman itu berdasarkan wahyu, berdasarkan ilham, berdasarkan inspirasi, berdasarkan penyataan dari Allah Bapa. Jadi benar kata-kata dari Martin Luther bahwa iman itu pun adalah anugerah. Jadi pengakuan iman ini adalah diinspirasikan, diwahyukan, diberikan oleh Bapa. Maka di sini kita belajar, tidak ada orang yang boleh mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau Allah tidak menganugerahkan iman kepada Dia. Jadi pengakuan yang benar tentang Kristus itu pun harus dipahami sebagai inspirasi, sebagai ilham, sebagai wahyu, sebagai hikmat dari Allah. Maka sekali lagi saya mengutip kata-kata Martin Luther. Martin Luther mengatakan iman pun adalah anugerah. Maka orang-orang yang mengakui Yesus Kristus misalnya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu juga berdasarkan wahyu Allah. Allah lah yang memberi pengakuan iman itu dan mulut manusia yang mengungkapkannya. Tapi sesungguhnya pengakuan iman itu lahir karena karunia Allah. Berarti sebaliknya, orang yang tidak mendapat karunia Allah, orang yang tidak dikaruniai iman oleh Allah, tidak mungkin akan mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini menjadi penting. Dari sini juga kita belajar hal-hal yang penting. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada orang yang akan mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin orang akan mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai Anak Allah yang hidup, kalau dia tidak diilhami oleh Allah sendiri. Maka sebaliknya, kalau kita sudah sampai pada pengakuan iman yang benar tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita harus bersyukur karena itu adalah wahyu dari Allah. Seperti yang Yesus katakan kepada Petrus, karena hal itu dinyatakan Bapa kepadamu. Lalu muncul ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama saya tegaskan tadi, setelah Petrus mengungkapkan pengakuan iman yang luar biasa, Yesus begitu puas, Yesus begitu gembira, Yesus begitu senang mendengarkan pengakuan ini. Lalu muncul
perkataan yang sangat penting dari Yesus Kristus. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ada banyak orang telah memahami secara salah ayat ini. Di atas batu karang inilah, di ayat 18. Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Apakah yang dimaksud dengan batu karang itu? Ada gereja-gereja tertentu yang mengatakan batu karang itu adalah Petrus, Rasul Petrus. Itu salah. Karena Petrus dalam bahasa Yunani kalau saudara periksa menggunakan kata Petros. Tapi batu karang yang disebut Yesus di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Memang terkesan ada permainan kata. Di situ Yesus menggunakan kata Petra. Tapi perbedaan Petros dan Petra. Petros itu artinya batu. Mungkin juga batu karang, tapi batu yang kecil. Tapi Petra artinya batu yang besar. Batu karang yang besar, batu atau setumpukan batu karang yang besar. Maka yang dimaksud dengan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bukan di atas Rasul Petrus. Tapi di atas pengakuan iman. Jadi yang dimaksud dengan batu karang di sini bukan pribadi Petrus, tapi pengakuan iman dari Petrus tentang siapa Kristus. Maka di sini kita mengerti prinsip yang penting bahwa gereja yang benar adalah gereja yang dibangun di atas dasar pengertian iman yang benar tentang siapa Kristus. Gereja yang tidak dibangun di atas dasar Kristus, gereja yang tidak dibangun di atas dasar pengakuan iman yang benar tentang siapa Kristus, gereja itu akan hancur. Itu bukan gereja yang sejati, itu bukan gereja yang benar. Sekali lagi, gereja yang benar adalah gereja yang dibangun di atas dasar Kristus. Maka Kristus adalah dasar gereja. Karena itu juga berkaitan dengan kalimat berikut dikatakan, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Nah, ini menarik. Memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa yang menjadi inisiator, yang menjadi penggagas sekaligus pelaksana pendiri gereja bukan manusia, tapi Yesus Kristus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesuslah yang berinisiatif. Yesuslah yang punya rencana dan Yesus jugalah yang melaksanakan. Yesus jugalah yang mendirikan gereja. Jadi gereja ada di muka bumi ini bukan karena kemauan manusia. Gereja ada di muka bumi ini karena rencana Kristus, karena inisiatif Kristus, karena kemauan Kristus, dan karena karya-karya Kristus. Ini harus ditegaskan. Jadi agama Kristen, gereja itu berdiri bukan karena ambisi-ambisi politik, bukan berdasarkan pikiran-pikiran politik, bukan berdasarkan motif-motif politik, bukan berdasarkan pikiran-pikiran filsafat, tapi gereja ada di muka bumi ini karena direncanakan oleh Kristus dan karena didirikan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pendiri gereja. Kristus menjadi dasar gereja. Kristus menjadi pendiri gereja. Maka gereja yang benar adalah gereja yang dibangun di atas dasar Kristus, dan gereja yang benar adalah gereja yang memahami diri sebagai bukan didirikan untuk kepentingan-kepentingan memenuhi hasrat manusia, tapi didirikan untuk kepentingan-kepentingan Kristus. Karena Kristuslah pendiri gereja. Kristus adalah pemilik gereja. Jadi pemimpin-pemimpin gereja tidak boleh merasa seolah-olah dia seperti Kristus. Dia berkuasa atas gereja, seolah-olah dia mendirikan gereja. Mungkin dia berperan mendirikan gedung. Tapi membangun gereja sejati, yaitu persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, itu adalah inisiatif dan karya dari Kristus. Lalu kalimat berikut juga perlu kita perhatikan. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini mengajarkan apa? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga memberitahu kita bahwa ketika gereja ada di dunia ini, ada janji sekaligus ada peringatan. Dan alam maut, ayat 18 kalimat terakhir, dan alam maut tidak akan menguasainya. Siapakah
penguasa alam maut, iblis. Maka ini di satu pihak memberi penghiburan sekaligus memberi tanda awas. Memberi penghiburan apa? Ketika gereja ada di muka bumi ini, karena gereja didirikan oleh Kristus, maka Kristus akan menjadi pembela, Kristus akan menjadi pelindung, Kristus akan terus menegakkan, dan tidak ada kuasa apapun, termasuk kuasa maut yang akan menghancurkan gereja. Kuasa maut tidak akan mengalahkan gereja. Kuasa maut tidak akan mengalahkan gereja. Selama gereja itu dibangun di atas dasar Kristus dan dibangun untuk kebesaran-kebesaran Kristus. Kristus adalah dasar gereja. Kristus adalah inti dari gereja. Kristus adalah inti berita gereja. Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah tujuan utama dari pekerjaan-pekerjaan gereja. Kalau ini yang dibangun, maka alam maut tidak akan menghancurkan gereja. Tapi di lain pihak, ini mengingatkan tentu bahwa selama gereja masih akan ada di dunia ini, gereja akan terus menghadapi musuh terbesarnya, yaitu pemimpin alam maut. Iblis akan terus menyerang gereja, akan terus menghancurkan gereja, akan terus merongrong gereja, akan terus merusak gereja, akan terus melakukan berbagai cara untuk menghancurkan gereja. Jadi kita harus berhati-hati. Iblis belum berhenti menyerang gereja. Iblis belum berhenti untuk mencari cara untuk menghancurkan gereja. Tapi ini sekaligus seperti saya katakan tadi, meskipun serangan begitu besar dari pihak iblis terhadap gereja, tapi kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberi janji bahwa selama gereja dibangun di atas dasar Kristus, selama Kristus menjadi inti berita gereja, selama itu gereja akan kuat, gereja akan bertahan sampai pada kekekalan. Lalu kalimat terakhir, ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa maksud ayat ini? John Calvin dan Matthew Henry yang saya baca tafsiran, tapi juga dalam pulpit commentary, dikatakan di sini di ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang dimaksud dengan kunci kerajaan sorga? Kunci kerajaan sorga di sini bisa memiliki dua pengertian. Yang pertama, kunci berarti kuasa. Misalnya seseorang yang diserahkan kunci, dia berarti memiliki kuasa. Jadi kuasa untuk menjalankan kehidupan gereja. Kuasa untuk memberitakan Injil. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan di dalam gereja. Mereka memiliki kuasa. Kuasa kerasulan. Kuasa untuk menjalankan kehendak Allah di dalam gereja, di dalam dunia. Jadi yang pertama, kunci di sini berarti kuasa. Mereka memiliki kuasa untuk itu. Tapi yang kedua, John Calvin atau Matthew Henry juga mengatakan yang dimaksud dengan kuasa di sini, yang dimaksud dengan kunci di sini berarti juga Injil atau firman atau pengajaran. Maka mereka memiliki kunci kerajaan sorga. Jadi kunci itu fungsinya untuk, saudara tahu, fungsi kunci itu adalah untuk membuka atau menutup. Jadi sekali lagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kunci menurut John Calvin dan Matthew Henry, tapi juga beberapa penafsir yang lain yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kunci bisa bermakna ganda. Satu, kunci berarti kuasa. Jadi Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Kuasa kerasulan. Kuasa menjalankan pemerintahan di dalam gereja. Kuasa untuk mengatur jalannya gereja. Kuasa untuk menyatakan pengajaran-pengajaran tertentu adalah benar. Kuasa untuk menyatakan pengajaran-pengajaran tertentu adalah salah. Jadi yang pertama, kunci berarti kuasa. Seperti seseorang yang misalnya diberikan kunci, berarti dia diberikan kuasa. Yang kedua, para penafsir itu juga mengatakan kunci juga bisa berarti Injil atau firman atau pengajaran-pengajaran yang benar. Artinya mereka diberikan Injil, Injil kerajaan sorga.
Nah, ini sangat berkait dengan apa yang selanjutnya. Ayat-ayat selanjutnya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi, saudara tahu fungsi kunci itu menutup atau membuka. Nah, ini sangat berkait. Jadi, sekali lagi kita harus tegaskan. Yang dimaksud dengan kunci di sini pertama, kuasa. Yang kedua, Injil atau firman atau pengajaran. Maka itu diberikan kepada para rasul dan kemudian kepada semua orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita memiliki kunci kerajaan sorga, yaitu Injil, yaitu firman, yaitu pengajaran-pengajaran yang murni. Orang-orang yang menerima Yesus Kristus melalui Injil, maka orang itu akan mendapatkan hidup kekal. Orang-orang yang belum menerima Injil, belum menerima Yesus Kristus, belum beriman kepada Yesus Kristus, mereka masih terikat di dalam dosa dan mereka akan binasa. Tapi orang-orang yang sudah menerima Injil, sudah menerima Yesus Kristus, sudah bertobat dari dosa-dosanya, maka berarti dia telah dilepaskan dari ikatan dosa. Dan karena itu dia memiliki hidup kekal. Nah, ini kalimat sangat berkaitan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia. Terikat artinya terkunci, tertahan. Jadi mengikat berarti menahan. Tapi sebaliknya dikatakan di sini, apa yang kau lepaskan akan terlepas di sorga. Melepaskan berarti membebaskan. Jadi ketika rasul-rasul itu memberitakan Injil, mereka menuntut pertobatan. Mereka memanggil orang bertobat. Dan orang-orang yang menerima Injil itu menerima Yesus Kristus. Maka mereka mendapatkan kelepasan dari maut, kelepasan dari ikatan dosa, dan mereka akan dilepaskan, mereka akan dibebaskan, dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal di sorga. Tapi sebaliknya, ketika rasul-rasul menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mau bertobat dari dosanya, orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang tidak percaya kepada Injil yang mereka beritakan, maka orang-orang itu akan tetap di dalam dosa, mereka akan binasa, maka berarti mereka tetap terikat di dunia oleh dosa-dosa mereka, oleh belenggu dosa mereka, dan mereka tidak akan dibebaskan di sorga. Mereka akan terikat sampai kepada kekekalan. Nah, jadi ayat-ayat ini harus kita pahami secara demikian. Nah, dalam perjalanan para rasul di kemudian hari, kalau juga saudara misalnya memperhatikan bagaimana kehidupan para rasul. Misalnya bagaimana mereka menggunakan kuasa untuk menjalankan tugas kerasulan. Dan oleh Injil yang ada pada mereka, oleh firman yang ada pada mereka, oleh pengajaran yang telah mereka miliki, mereka punya kuasa untuk mengikat atau misalnya menyatakan orang bersalah itu bersalah, atau melepaskan misalnya dengan pembebasan mereka dari belenggu-belenggu, dari sakit, dari dosa. Contoh-contoh praksis bisa kita lihat di dalam misalnya kehidupan para rasul di kemudian hari. Contoh yang bisa sangat mudah kita ingat adalah satu waktu Petrus ketika berhadapan dengan Ananias dan Safira. Mereka berdusta, mereka menipu Tuhan dan menipu gereja. Maka apa yang Petrus katakan? Engkau berdosa, engkau menipu Allah, engkau menipu gereja, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Saat itu juga mereka mati. Jadi Petrus menyatakan mereka salah, mereka berdosa, mereka mati. Jadi mereka punya kuasa itu. Tapi sebaliknya juga Petrus, suatu ketika di Kisah Para Rasul pasal 3, kalau saudara perhatikan, nanti saudara baca,
tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang berdiri di depan serambi Salomo meminta belas kasihan, tapi apa yang Petrus katakan? Kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul pasal 3, saya baca untuk saudara. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki orang itu dan mata kaki orang itu. Dan ia melonjak berdiri lalu berjalan dan seterusnya. Jadi Petrus memiliki kuasa. Rasul-rasul lain juga memiliki kuasa. Mereka punya kuasa untuk menyatakan seseorang tetap terikat. Mereka juga punya kuasa untuk menyatakan seseorang itu dibebaskan. Nah, bagaimana dengan kehidupan gereja? Jadi aplikasinya bagi kita adalah kalau gereja setia memberitakan Injil, maka Injil atau firman atau pengajaran yang murni itu menjadi kunci untuk membebaskan orang dari dosa, untuk membuka kerajaan sorga, untuk membuka kerajaan Allah. Sebaliknya, kalau gereja tidak memberitakan Injil, maka berarti gereja tidak memberitakan pembebasan dari dosa. Atau sebaliknya saya katakan tadi, kalau gereja sudah setia memberitakan Injil, lalu orang yang mendengar Injil itu tidak memberi respon, menolak Injil, menghina Kristus, menolak Kristus, maka berdasarkan kuasa Injil itu, gereja juga menyatakan orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang menghina Kristus, orang-orang yang tidak percaya kepada Injil, mereka akan mati dalam dosanya, mereka akan binasa. Maka mereka tetap terikat dalam dosa, mereka tidak akan mendapatkan kelepasan. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, kita memberitakan berita pembebasan. Kita menyampaikan berita kelepasan. Kita memberitakan Injil supaya orang-orang yang masih hidup dalam dosa, orang-orang yang masih terikat oleh dosa, boleh dibebaskan oleh kuasa Injil. Karena Rasul Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Inilah yang menjadi kunci yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada gereja. Ini adalah hak istimewa yang diberikan oleh Kristus kepada gereja. Lalu ayat terakhir 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, kenapa Yesus melarang? Pertama, karena ini belum waktunya. Masih ada hal-hal besar yang harus diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Masih ada hal-hal besar yang harus mereka lihat. Mereka belum punya cukup pengetahuan. Mereka belum diberi kuasa. Karena kuasa itu nanti diberikan pada hari Pentakosta. Jadi waktunya belum tepat. Karena mereka belum cukup pengetahuan. Mereka harus melihat lagi pekerjaan-pekerjaan, karya-karya besar dari Yesus Kristus. Terutama sampai pada peristiwa salib, kematian, kebangkitan, dan Yesus naik ke sorga. Mereka harus melihat itu secara utuh. Mereka harus diperlengkapi lagi. Mereka harus dipersiapkan lagi. Sampai pada saat yang tepat, barulah Yesus justru menyuruh, pergi ke seluruhnya, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi alasan pertama Yesus melarang mereka untuk memberitakan, karena saya katakan tadi, waktunya belum tepat. Masih ada hal-hal yang harus Yesus ajarkan kepada mereka. Dan sangat mungkin kalau sekarang mereka memberitakan, mereka belum siap menghadapi situasi-situasi yang mungkin saja bisa terjadi kekacauan-kekacauan. Atau seperti saya katakan tadi, yang lebih jelas dalam Alkitab adalah karena memang mereka belum diberi kuasa. Yesus sebelum naik ke sorga, Yesus pernah berkata kepada mereka, kamu akan pergi memberitakan Injil ke seluruhnya, tapi tunggu sampai kuasa itu diberikan kepada kamu, yaitu di hari Pentakosta. Jadi ayat ini saya kira tidak mudah, tidak terlalu sulit untuk kita mengerti. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita sebagai orang-orang yang
telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada kita telah diberikan kunci kerajaan sorga. Mari kita terus memakai kunci itu, yaitu kuasa untuk menjalankan tugas-tugas gerejawi, kuasa untuk memberitakan Injil, kuasa untuk memberitakan pertobatan, kuasa untuk memberitakan Kristus kepada semua orang, supaya orang-orang yang masih terikat dalam dosa boleh dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Mereka boleh memiliki jaminan hidup kekal. Sambil kita sendiri harus terus memperlengkapi diri, harus terus belajar, harus terus menguatkan pemahaman-pemahaman, pengajaran-pengajaran kita sebagai orang Kristen untuk memperkokoh tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada kita. Saya kira itu hal-hal yang boleh kita pelajari dari bagian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.